Tadi berhubung ini sedang pandemi ya Kalista, kemarin sih habis dari Turki kan, habis dari Kapadokia tuh. Sama Mas Arias. Iya, nyusul Yuda dan Ira. Bener banget. Terus ternyata abis nyampe Soekarno-Hatta tuh langsung disuruh karantina sama petugasnya. Terus nyari petugas bea cukai itu gak ada. Terus email HP saya tuh daftarnya gimana? Sedih banget ya, udah beli HP bagus-bagus dari Kapadokia, tapi ternyata sampai Indonesia nggak bisa didaftarin. Aduh, sedih banget. Begitu, karena langsung harus karantina. Nah, di sini kalian bisa mendaftarkan. Hai Bola Bocus, bersama Kalista di sini dan sekarang udah ada HP Samsung A50 yang harganya terjangkau banget 1,199 juta aja. Dan sekarang untuk mendapatkan HP dengan spek sebagus ini, sedewa ini dengan harga 1,199 juta itu udah susah banget ya. Baiklah Kalista, untuk apa punya HP dengan spek dewa yang harganya seperti masyarakat biasa tapi emailnya nggak kedaftar di mana-mana? Nah, tenang aja karena kita habis ini bakal ngebahas tentang registrasi email di Cas, Cis, Cus, bareng Becus. Oke Kalista, jadi kenapa nih? Kenapa percuma kalau HP spek dewa tapi emailnya nggak kedaftar? Ya, jadi tentu saja percuma banget ya, karena yang namanya HP ini hakikatnya adalah alat telekomunikasi. Betul. Kalau misal HP-nya sendiri ini datang dari luar negeri ke Indonesia, tapi begitu sampai di Indonesia nggak bisa buat telepon dan SMS, buat apa kan ya, seperti itu. Dan kalau misal HP yang diregistrasiin emailnya ini nanti akan bisa digunakan untuk SIM card operator Indonesia, seperti itu. Oke, jadi kalau nggak terdaftar ya nggak bisa buat SMS sama telepon, artinya nggak bisa buat komunikasi, jadi fungsinya udah nggak ada lagi ya HP itu. Iya, kita udah mirip banget sama gadgetin ya, sangat serius seperti itu. Baiklah Kalista, perangkat apa saja sih yang perlu diregistrasiin emailnya selain handphone ini? Iya, ngomong-ngomong soal registrasi email, perangkat apa aja sih yang bisa kita registrasikan emailnya kalau misal perangkatnya ini dari luar negeri? Ada 3 perangkat yang bisa kamu daftarkan emailnya yang biasa kita sebut dengan HKT. Ya, HKT. H adalah handphone, K adalah komputer genggam, dan T adalah komputer tablet. Ya, seperti betul. itu. Oke, jadi hanya untuk handphone, komputer genggam, dan komputer tablet. Betul sekali. Padahal di dunia ini gak cuma 3 barang ini aja sih yang butuh sinyal. Ada juga barang-barang lain yang membutuhkan sinyal. Contohnya kayak ada GPS tracker yang bisa dipasang di mobil-mobil gitu. Itu kan butuh sinyal tuh. Itu bisa gak sih daftarin emailnya ke Bea Cukai? Nah, untuk mendaftarkan emailnya atas GPS tracker ini tadi, dia kan bukan termasuk dalam HKT tadi ya, 3 perangkat yang bisa didaftarkan emailnya di kantor Bea Cukai. Nah, kalian bisa mendaftarkan emailnya di kantor operator seluler terdekat gitu ya. Nah, nanti kalian bisa langsung sampaikan aja ke mbaknya, Mbak, kakak, saya mau ngedaftarin email saya tapi non HKT gitu ya. Ya betul, jadi nanti bisa melakukan pendaftaran email non HKT ke operator seluler terdekat. Betul sekali. Oke, baiklah, sekarang kita sudah masuk nih. Kalau misalkan daftar email itu di mana sih Kak bisanya daftar email? Di mana gitu ya pertanyaannya? Di mana? Daftar email di mana? Kalau misal saya jawab di kantor kecamatan, salah sekali ya. Ya, salah banget. Atau mungkin di puskesmas, itu mau daftar BPJS. Nah, kalau daftar email sendiri ini, kalian bisa mendaftarkannya di kantor Bea Cukai terdekat. Nah, ini nggak melulu hanya di kantor Bea Cukai yang ada di bandara aja ya, Iria, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dari luar negeri, sebelum kita keluar dari bandara itu biasanya ketemu sama Bea Cukai di situ. Benar banget. Nah, oke, tadi berhubung ini sedang pandemi ya Kalista. Kemarin sih habis dari Turki kan, habis dari Kapadokia tuh. Sama Mas Arias. Iya, nyusul Yuda dan Ira. Benar banget. Terus ternyata abis nyampe Soekarno-Hatta tuh langsung disuruh karantina sama petugasnya. Terus nyari petugas bea cukai itu nggak ada. Terus email HP saya tuh daftarnya gimana? Sedih banget ya, udah beli HP bagus-bagus dari Kapadokia, tapi ternyata sampai Indonesia nggak bisa didaftarin. Aduh, sedih banget. Begitu, karena langsung harus karantina. Nah, di sini kalian bisa mendaftarkan karena kalian masih bisa mendapatkan waktu sejak
5 hari dari karantina gitu ya untuk mendaftarkannya. Masih ada 5 hari, kalian bisa langsung daftarkan di kantor Bea Cukai terdekat setelah karantina gitu untuk mendapatkan pembebasan tentunya ya. Oke, berarti kalau habis karantina, selesai dulu karantinanya, habis itu datang ke kantor Bea Cukai Surakarta buat daftarin IMEI masih bisa ya Kak? Masih bisa, jadi tenang aja, kalian tidak perlu bersedih hati gitu ya. Oke. Baiklah Kak Kalista, mengenai registrasi IMEI sendiri pasti banyak yang nanya registrasi IMEI itu gratis gak sih? Gratis gak ya? Nah gini, kita kembali lagi pada awalnya. Jadi sebenarnya kalau misal penumpang itu dari luar negeri ketika masih berada dalam kawasan pabean bisa mendapatkan pembebasan sampai 500 US dollar per orangnya gitu untuk ya. Penumpang. Untuk penumpang. Yeah. Tapi kalau awak sarana pengangkut seperti pramugari, pilot gitu-gitu mendapatkannya hanya 50 US dollar saja. Nah, nanti kalau misal kalian mendaftarkannya masih di dalam lingkup kawasan pabean atau bandara, masih bisa mendapatkan pembebasan seperti itu. Jadi kalau harganya HP-nya di bawah 500 US dollar, masih bisa mendapatkan pembebasan alias gretong. Gitu. Oke, jadi kalau mau pembebasan itu harus daftarnya sebelum keluar dari bandara ya Kak? Iya, sebenarnya kayak gitu. Tapi kembali lagi ke masa pandemi COVID-19. Iya, COVID-19 kita harus karantina dulu. Jadi kita diharuskan keluar dari bandara dulu tuh. Nah, habis dari keluar dari bandara, kita masih bisa punya hak untuk dapat pembebasan 500 US dollar atau 50 US dollar tadi nggak sih Kak? Masih bisa. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jadi dengan dasar Per 13 BC tahun 2021, kita tuh masih bisa mendapatkan pembebasan dengan mendaftarkan registrasi IMEI kalian di kantor Bea Cukai terdekat. Tapi ada syaratnya dengan jangka waktu sejak 5 hari saja. Jadi maksimal 5 hari sejak seperti itu. Baik, jadi habis karantina ke kantor Bea Cukai sebelum 5 hari sejak tanggal selesai karantina. Betul biar dapat pembebasan yang 500 US dollar tadi. Oke, jadi bisa gratis kalau harga barangnya di bawah 500 US dollar ya. Betul. Oke, baiklah Kak Kalista. Selanjutnya yang banyak orang-orang tanya tuh, cara daftar IMEI-nya tuh gimana? Cara daftar IMEI-nya itu gampang sih ya sebenarnya. Tapi mungkin kebanyakan orang nih kurang sosialisasinya, makanya kita beritahu nih ke Bolo Bejo semua gimana sih cara registrasinya. Nah, yang kalian perlu siapkan adalah yang pertama boarding pass-nya. Ya, boarding pass. Paspornya. Paspor. Surat keterangan karantina. Surat keterangan karantina. Kartu NPWP. Kartu NPWP. Terus habis itu, ini di sini ada semua contohnya ya. Terus habis itu ada juga scan QR code. Ini yang paling nggak boleh kalian lupakan. Terus, jadi yang pertama harus dilakukan ya download, bukan download sih, tapi registrasi dulu di website beacukai.go.id seperti itu. Oke, kayaknya ada yang lupa deh Kak. Apa tuh? HP-nya belum dibawa. Iya, HP-nya belum dibawa, lupa saya. Nanti dia cuma ngasih berkasnya doang lagi. Bener banget. Jadi untuk registrasi IMEI caranya pertama isi formulir dulu sampai mendapatkan QR code di website www.beacukai.id/registrasi IMEI atau bisa melakukan registrasi melalui aplikasi mobile Bea Cukai. Nanti kita akan tulis linknya di bawah ini ya Kak. Yups, betul sekali Bolo Bejo. Oke, baiklah. Kalau jadi sebenarnya orang-orang yang di luar itu biasanya banyak yang bekerja kan Kak. Nah terus bekerjanya dari pagi sampai sore. Nah kantor Bea Cukai itu bukanya jam 7.30 sampai 17.00. Kemarin ada yang tanya nih ke kita, Kak bisa gak sih daftar IMEI ke Bea Cukai itu online? Rumah saya di Klaten. Nah, gitu. Rumahnya di Klaten. Nah ini kabar gembira untuk kita semua. Ya. Nah apalagi buat teman-teman Bolo Becus yang tinggalnya atau domisilinya gitu ya di sekitar Solo Raya, karena untuk sekitar Solo Raya yang merupakan wilayah pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Surakarta, kami menyediakan layanan registrasi IMEI online atau Raymond gitu. Jadi untuk registrasi online-nya kalau misal kalian sibuk banget dari jam 7 sampai jam 5 sore nggak bisa ke kantor Bea Cukai Surakarta, kami menyediakan layanan registrasi IMEI online di tinyurl.com/registrasi IMEI. Layanan IMEI BC Solo gitu ya. Daripada salah nanti kita minta editor tolong ditambahin di bawah ini. Nah untuk layanan registrasi IMEI online-nya tuh sama dengan yang offline-nya ya Kak. Cuma bedanya nggak perlu datang ke kantor Bea Cukai Surakarta, cukup upload data-data pendukung melalui
alamat tersebut tadi. Betul sekali. Oke, baiklah Kak. Untuk yang selanjutnya nih, tadi kan daftar email di awal disampaikan bisa gratis tuh kalau harga barangnya di bawah 500 US dollar dan dapat pembebasan. Nah, kalau misalkan nggak dapat pembebasan dan harga barangnya di atas 500 US dollar, gimana tuh? Nah, nanti pengenaan bea masuk dan PDRI-nya akan dikenakan atas kelebihan dari 500 US dollarnya tadi. Kayak contohnya 700 dolar. Nanti dasar pengenaan bea masuk dan PDRI-nya akan dikenakan terhadap 200 dolarnya saja. Jadi tidak secara keseluruhan seperti itu. Oke, jadi yang dikenakan hanya atas sisanya aja ya. Kalau betul banget. Tadi dapat pembebasan 500 US dollar, harga barang 700.000 berarti harus bayar atas 200 US dollarnya. Betul. Iya enggak? Oke. Terus kalau misalkan daftar ke bea cukainya tuh lupa ya, udah 30 hari udah karantina lewat tuh 30 hari. Kan gak dapat pembebasan tuh. Itu bayarnya gimana tuh? Nah, nanti untuk pembayarannya jika sudah melakukan karantina tapi pas daftarnya lebih dari 5 hari nih. Nah, itu tidak bisa mendapatkan pembebasan. Jadi harus diterbitkan billing dan bea masuk serta PDRI sesuai dengan harga pengenaannya. Jadi tetap harus membayarkan bea masuk sebesar 10%, PPN-nya 10%, dan PPh-nya 20% jika tanpa NPWP. Iya. Jadi kalau misalnya nggak dapat pembebasan, harus melunasi pajak sebesar bea masuk 10%, PPN 10%, PPh 10% atau 20%, tergantung punya NPWP atau tidak. Betul sekali. Oke, ini karena kelamaan sekolah dari rumah ya, jadi mikir agak susah. Ini ada shortcutnya nggak? Shortcutnya alias cara gampang gitu ya. Untuk cara gampangnya sendiri ini sangat mudah. Karena totalan semuanya kalau nggak pakai NPWP adalah 40%. Jadi kalian bisa langsung menghitung 40% dari harga HP-nya sendiri gitu. Itu kurang lebihnya segitu ya. Kurang lebihnya buat bolu pecu semua, nggak usah pusing-pusing mikir gitu ya. Baiklah. Kira-kira ada contoh simulasinya nggak Kak? Penghitungannya. Contoh simulasinya tentu saja sudah kami sediakan di website Bea Cukai Surakarta gitu ya. Sudah ada di description box, lagi-lagi ada di description box di bawah gitu nanti nanti teman-teman bisa akses di situ untuk tata cara ketentuan penghitungannya bagaimana. Benar banget. Nanti langsung aja cari di registrasi email online gitu. Langsung sudah disediakan di website Bea Cukai Surakarta. Oke, baik. Selain itu ya Kak, kalau daftar email ke Bea Cukai Surakarta bayar nggak sih selain pajaknya tadi itu? Oh, tentu saja tidak. Ini adalah suatu hal yang sangat perlu di-state di awal bahwa biaya administrasi atas pelayanan dari kantor Bea Cukai dimanapun kita berada adalah Rp0. Mau ngurusin ekspor, impor, barang kiriman, registrasi email online, semuanya gratis Rp0. Jadi jangan percaya kalau ada petugas Bea Cukai yang minta uang. Terus transfer ke rekening pribadi apalagi. Ini tentang lebih ke penipuan gitu ya. Nanti mungkin ada podcast lain tentang penipuan gitu. Betul sekali. Oh ya, tadi kan kita bisa daftar online, datang ke kantor Bea Cukai Surakarta atau datang offline. Ya. Online atau offline tadi kan? Online atau offline dua-duanya bisa. Gitu. Terus setelah itu tadi kan kita udah datang terus bayar ternyata tuh harga HP-nya soalnya mahal tuh kan. Bayar nanti kita bayarnya ditransfer kemana ya Kak? Nah, kalau misal kalian ternyata harus melakukan pembayaran full atas bea masuk dan PDRI-nya, akan diterbitkan billing oleh petugas Bea Cukai yang harus kalian bayarkan dengan nomor akun billingnya gitu ya. Nanti bisa dibayarkan melalui ATM maupun ke Indotit atau Alfatit seperti itu. Dan tentu saja masuknya langsung ke kas negara, tidak secara pribadi gitu. Nanti transfernya ke atas nama Kalista Bunga lagi. Waduh, serem banget. Aduh, takut banget. Oke, jadi nanti kalau misalkan emang bayar akan diterbitkan dokumen pembayaran namanya dokumen billing. Dan nanti di dokumen billing tersebut ada namanya kode billing. Nah, kode billing itu nggak ada kode billing Bank BRI, BNI, BCA. Nggak ada. Sama semuanya. Dan untuk pembayarannya bisa lewat ATM, M-Banking, lewat yang Mart-Mart tadi, kantor pos, atau lewat jasa yang lainnya juga bisa. Betul sekali. Oke, baik Kak. Kan tadi sudah bayar tuh, nyampe bayar, kira-kira HP-nya bisa dipakainya berapa lama ya Kak? Berapa lama setelah dibayarkan atau diterbitkan billingnya dibayarkan. Gitu ya. Nah, kalau misal nanti sudah dibayarkan billingnya, sudah diterbitkan billingnya, kalau mendapatkan pembebasan nih, kalian harus menunggu dulu karena janji layanannya adalah 2 kali 24 jam. Jadi mohon bersabar, harap bersabar. Kami tahu kalian pengen cepetan telepon atau mungkin SMS pasangannya gitu ya, tapi ditunggu dulu karena
janji layanannya adalah 2 kali 24 jam seperti itu. Ya, betul. Jadi 2 kali 24 jam sejak billing dilunasi, atau kalau yang tadi gratis ya udah 2 kali 24 jam sejak pendaftaran di kantor Bea Cukai. Betul sekali. Oke Kak, selain itu gimana cara kita ngecek kalau misalkan email kita sudah terdaftar atau belum? Cara kita mengecek email kita sudah terdaftar atau belum, caranya sangat mudah. Kalian bisa langsung cek di website beacukai.go.id yang sama seperti kalian kalau daftar email waktu pertama kali untuk mendapatkan scan QR code. Di situ kalian bisa langsung cek di registrasi email dan langsung masukkan nomor email kalian dan cek emailnya seperti itu. Di situ nanti statusnya langsung keluar. Oke, nanti kita taruh linknya juga ya Kak. Betul. Cek emailnya gimana. Oke, baik Kak. Selain itu ada nggak sih ciri-ciri lain kalau email HP kita tuh udah terdaftar? Ciri-cirinya yang pasti bisa kita kenali ciri-cirinya kalau misal emailnya udah terdaftar adalah pertama nih, HP-nya ini sebelum didaftarkan nggak bisa buat telepon dan SMS. Tapi ketika sudah dibayarkan billingnya, ditunggu beberapa saat dan sudah bisa digunakan untuk menelpon dan SMS, itu tandanya email kalian sudah terdaftar. Nah, kalau misal ternyata belum ditemukan belum bisa dilakukan untuk telepon dan SMS, mungkin kalian bisa coba restart dulu HP-nya. Nanti cek lagi, coba telepon bapaknya, ibunya gitu, sekalian say hello gitu ya. Iya, betul. Jadi kita bisa cek sendiri ya. Oke, baiklah Mbak Kalista. Kalau misalkan nih kita beli HP dari counter di Wonogiri, terus ternyata emailnya tuh nggak kedaftar, setelah dicek di email Kemenperin nggak kedaftar, di email Bea Cukai nggak kedaftar, itu bisa nggak sih daftarin di Bea Cukai Surakarta? Nah, kita bisa langsung tegaskan aja ya, kalau untuk pendaftaran registrasi email ini hanya diperuntukkan bagi perangkat HKT yang berasal dari luar negeri saja. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila Bapak Ibu Bolo Beju semua belinya di lokalan aja nih, HP-nya nggak bisa didaftarin karena juga semua by system kan ya, gitu. Jadi kalau misalkan HP yang dari lokal terus nggak kedaftar emailnya di Bea Cukai, nggak kedaftar di Kemenperin, itu artinya black market ya Mbak Kal? Iya. Pasar kemungkinan hitam besar dan sudah dipastikan seperti itu ya, bukan kemungkinan lagi. Jadi biar Bolo Beju semua tidak mengalami hal-hal yang seperti itu, kalau mau beli HP dicek dulu nih, kalau beli di Indonesia dicek dulu emailnya, cek nomor emailnya di email Kemenperin, nanti bisa dicek di sana apakah sudah terdaftar atau belum. Benar banget, pokoknya lebih hati-hati ya kalau misalnya beli HP gitu, apalagi di Indonesia banyak tuh yang black market, jadi karena pilih yang legal-legal aja kali ya. Jadi pastikan daftar email yang legal hanya di Bea Cukai. Betul sekali. Oke, baiklah Kalista, sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah kita kumpulkan sudah ditanyakan semua. Dan mungkin kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi kita melalui WhatsApp di nomor 0896 444 50.000 dan bisa juga di Instagramnya ya di @beacukai_surakarta. Oke, selain itu kita juga punya Twitter juga di @bcsurakarta. Jadi kalau mau bertanya bisa ke 3 media tersebut, pasti akan dibalas. Pasti banget ya pokoknya ya. Harus dibalas. Kalau tidak langsung datang ke kantor Bea Cukai Surakarta, dicari adminnya. Oke, baiklah Kalista, sepertinya ini sudah selesai untuk podcast kita pada sore hari ini. Saatnya kita pulang ya, sudah jam 5 sore nih saudara-saudara. Jadi saya Kalista. Dan saya Irma. Kita pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di next Cas, Cheese, Cus bareng Becus.